Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya Ratna Putri Amalia. Ayunda Naila Rahman. Nama Rahmatul Anissa. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tanggal 30 September 56 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indi Sosial Demokratis Vereniging atau PSDV. Partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sennevidt atau dikenal dengan Hans Sennevidt. Dikutip dari buku sejarah untuk kelas 12 oleh Nina Supriyatna, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Serikat Islam atau SI. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Samun dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengihlami lahirnya PKI dengan Samun sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik tahun 1897 sampai 1925 yang ditulis oleh Hari Apose, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaun. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah II oleh Ahmad Mansur Suryanegara menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we will follow the peaceful way, atau bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong atau Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti yang diketahui, PKI disebut memiliki 3 juta anggota dan membuat para partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Purwanto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah: yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni sebagai ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme nasional. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis.
Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawasan Rasimen Cakrabiwarawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis 30 September 1959 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang telah gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigjen Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Itu gugur pula Ajudan Menhankam atau Hasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Priar Andreas Daniel, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigjen Polisi Suwitumbun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution. Namun putrinya yang bernama Adi Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Letnan Katamso merupakan Komandan Korem 072 atau Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Peristiwa bersejarah ini merupakan hal penting karena peristiwa G30 SPKI sudah menjadi bagian sejarah bagi bangsa, sehingga pemerintah perlu memiliki satu suara dalam menunjukkan bahaya dari komunis dan gambaran bahwa tidak berlakunya sistem komunis di Indonesia. Bung Karno pernah berkata, "Jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Karena itu kita haruslah paham bagaimana pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan PKI kepada bangsa Indonesia. Cegah pemikiran PKI."